Halo, halo, halo. Salam jumpa, salam sehat dan sukacita. Dengan senang hati, Miss Oni menyapa anak-anak semua. Hari ini, Miss Oni sampaikan sebuah dongeng kisah serigala dan 7 ekor anak kambing. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan lebat yang indah, tinggallah keluarga kambing dengan seorang ibu dan 7 ekor anaknya. Mereka hidup di sebuah pondok kecil dengan sangat bahagia. Anak-anak kambing terlihat lucu. Mereka seperti boneka. Sama seperti ibu lainnya, ibu kambing juga sangat menyayangi ke-7 anaknya. Ibu kambing selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya dari hewan liar yang ada di sekitar hutan. Pagi itu, ibu kambing berencana akan pergi mencari makanan. Namun, sebelum berangkat, ibu kambing memanggil semua anak-anaknya dan berpesan. Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian. Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Lalu ibu kambing teringat akan satu hal lagi. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing memberikan ciuman kasih sayang kepada anak-anaknya dengan kasih sayang. Lalu ibu kambing pun pergi berjalan ke hutan. Ternyata di balik pepohonan, seekor serigala memperhatikan dan melihat ibu kambing pergi meninggalkan anak-anaknya di rumah. Lalu menantikan saat yang tepat dan dia pun mulai beraksi. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenal suara yang serak dan jelek itu. Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tidak bisa menipu anak-anak kambing. Lalu serigala pergi mencari akal dan membeli kapur besar lalu memakannya. Kini berkat kapur tersebut suara serigala terdengar menjadi lembut. Kemudian serigala kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut dari arah pintu, anak kambing berpikir bahwa itu adalah ibu mereka. Tepat saat salah seorang dari ke-7 anak kambing akan membuka pintu dan anak kambing yang lain berteriak. Tunggu. Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Mereka melihat kaki serigala yang berwarna hitam dengan kukunya yang tajam. Dan anak kambing berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini, serigala pergi ke tempat tukang roti. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala dengan senang membawa 1 karung tepung, lalu kembali mendekati pondok. Serigala yang licik itu langsung menuangkan sekantong tepung pada bagian kakinya agar terlihat putih. Serigala yang licik itu mulai mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya.
Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang sudah berubah menjadi putih. Saat anak-anak kambing melihat kaki serigala yang sudah menjadi putih, mereka percaya bahwa itu ibu mereka dan langsung membuka pintu. Lalu apa yang terjadi? Serigala itu berdiri tepat di hadapan ketujuh anak kambing. Anak kambing berlari ketakutan. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Berusaha menyelamatkan diri. Ada yang masuk ke bawah kolong. Anak kambing mencari tempat persembunyian yang aman. Namun serigala dapat melihat tempat persembunyian anak kambing dan satu persatu ditangkap lalu dimakannya. Dan hanya satu yang tidak terlihat oleh serigala. Setelah kenyang, serigala itu pun pergi meninggalkan pondok. Karena sudah sangat kenyang, serigala langsung tertidur dengan lelap tepat di halaman depan pondok di bawah sebuah pohon yang rindang. Tidak berapa lama, ibu kambing pun pulang. Melihat pintu pondok yang terbuka, ibu kambing tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Ibu kambing langsung berlari sambil berteriak. Anak-anakku. Ibu kambing terkejut melihat rumah berantakan. Ibu kambing mencari anak-anaknya dan mulai berteriak memanggil nama anak-anaknya satu persatu. Tapi tidak ada jawaban dari anak-anaknya. Dan akhirnya ketika ibu kambing memanggil anaknya yang ketujuh, dia mendengar ternyata ada anak kambing di dalam sebuah jam dan anak itu langsung keluar. Ibu kambing sangat sedih mendengar cerita anaknya. Dengan amarah yang sangat, ibu kambing bersama anaknya berjalan menuju halaman. Dan benar saja mereka melihat seekor serigala yang sedang tertidur pulas. Lalu ibu kambing menyaksikan sesuatu yang aneh dalam perut serigala. Ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perut serigala. Ibu kambing berpikir dan mencari akal. Bagaimana cara untuk menyelamatkan anak-anaknya yang ada di dalam perut serigala itu? Ibu kambing berkata kepada anaknya yang masih hidup, Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting. Anak kambing langsung berlari dengan cepat ke rumah. Dan ibu kambing yang masih berada di halaman mengumpulkan 6 buah batu. Dengan perlahan ibu kambing mendekati serigala dengan sangat hati-hati. Lalu mulai menggunting perut serigala itu dan mengeluarkan satu persatu anak-anaknya dari perut serigala. Setelah itu, ibu kambing mengisi perut serigala dengan batu-batuan. Melihat semua anak kambing dalam keadaan sehat, mereka langsung memeluk ibunya. Ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Tapi serigala yang licik itu tidak sedikit pun merasakan apa yang dilakukan oleh ibu kambing tadi kepadanya. Setelah mereka berpelukan, ibu kambing mengajak semua anak-anaknya berlari secepat mungkin dan masuk ke dalam pondok mereka. Tidak berapa lama, serigala terbangun dan merasakan perutnya sakit sekali. Serigala berpikir, oh mungkin karena saya kekenyangan banyak makan anak kambing tadi. Lalu serigala mulai merasakan haus menuju sebuah sungai. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala semakin merasakan sakit ketika berjalan menuju sungai.
Setibanya di sungai, serigala berusaha membungkuk untuk meminum air yang ada di sungai. Saat serigala membungkukkan badannya, serigala kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke air. Serigala berusaha berteriak. Tolong, tolong, aku tenggelam, tolong. Tapi tak satu pun ada yang mendengarnya. Karena perutnya yang berisi batu tadi, akhirnya serigala tenggelam ke dasar sungai. Saat itulah ibu kambing dan ketujuh anaknya menyaksikan dan akhirnya serigala itu pun mati. Ibu kambing dan anak-anaknya menari-nari dan melompat kegirangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia dan damai di pondok mereka dalam hutan. Anak-anak Miss, melalui cerita ini Miss Oni mau sampaikan pesan. Yang pertama adalah berhati-hatilah dan waspada terhadap orang lain. Dan jangan lupa selalu ingat melakukan pesan orang tuamu. Yang kedua, setiap kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain suatu saat akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita menjaga hidup rukun bersama. Sampai di sini dulu dongengnya anak-anak semua. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Bye.